mengembangkan kesusastraan Indonesia. Pameran sastra yang bertajuk Mengunci Ingatan Setahun Kepergian Yudhistira A.N.M. Masardi ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap perjalanan panjang seorang sastrawan yang telah menorehkan jejak penting dalam sejarah sastra Indonesia modern, serta bentuk apresiasi terhadap beberapa karya asli dari almarhum untuk disimpan menjadi koleksi Pusat Dokumen Sastra HBYASIN. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk berupaya mengenalkan karya-karya beliau dalam sebuah pameran sastra ini. Melalui pameran ini, kita tidak hanya memperingati sosok yang telah pergi, tetapi juga merawat warisan 8 Mei 2025 di Galeri Pusat Dokumen Sastra HBYASIN. Dalam pameran ini akan ditampilkan naskah asli, buku, clipping, artefak, puisi, dan karya-karya lain dari Yudhistira A.N.M. Masardi. Pameran ini juga berusaha menghadirkan tempat-tempat saat beliau mengasah proses kreatif dalam penciptaan karyanya. Selain itu, melalui pameran ini dihadirkan suasana emosional antara Yudhistira dengan keluarga, serta Yudhistira dengan rekan sastrawan melalui. Terima kasih untuk Pusat Dokumentasi Sastra HBYASIN yang sudah menyelenggarakan acara ini. Sebuah penghormatan yang luar biasa untuk Yudhistira A.N.M. Masardi. Terima kasih. Ini jauh lebih menegangkan daripada manggung ya. Oke, saya akan melakukan yang terbaik. Pertama kali saya bertemu dengan Yudhistira Masardi itu sekitar tahun 1985, tepatnya tanggal 9 November di Jakarta. Saya nggak terlalu ingat tentang pertemuan hari itu, karena menurut orang-orang di sana, saya hanya menangis setelah dibisikkan azan olehnya. Sejak hari itu saya semakin dekat dengan Yudhis. Ia sering memperdengarkan saya lagu-lagu favoritnya seperti Bohemian Rhapsody dari Queen dan beberapa lagu lain dari band-band pendatang baru yang tidak begitu populer seperti The Beatles dan Deep Purple. Ia juga mengenalkan saya dengan sahabatnya yang bernama Frankie Sahilatua, seorang penyanyi folk berambut ikal yang hobinya main ke rumah saya sambil ngopi, ngudut, dan menulis syair lagu bersama dengan Yudhis pada saat itu. Mereka bagaikan ombak dan pasir, saling bergantian memeluk satu sama lain. Bahkan sampai hari ini, ketika mereka berdua sudah berpindah domisili. Yudhis sering mengajak saya menonton pertunjukan puisinya. Kadang musikalisasi puisi bersama Frankie, atau kadang ia sendiri. Dan sejujurnya, saya tidak selalu mengerti, apalagi ketika awal-awal saya diajak, kayaknya saya lebih banyak merengek minta pulang karena saya merasa bosan. Dan saat itu saya berpikir, oh, ini toh yang namanya seniman. Kerjanya kalau nggak jatuh cinta, menyalahkan keadaan atau mengkritisi pemerintah. Mumpung masih bisa. Ngomong-ngomong soal politik, Yudhis selalu punya pandangan unik dan personal terhadap isu itu. Salah satu buku favorit saya adalah yang judulnya Mencoba Tidak Menyerah. Dari semua novelnya, itu yang menurut saya yang terbaik. Ceritanya tentang apa? Ya, anak-anaknya, seorang ibu memberikan buah pilihan. Ambil dan makanlah, katanya. Anak-anak mengambil dan sulit memakannya. Apakah kami mendapat segigit setiap orang? Tanya salah satu anaknya. Itu terserah kalian, jawab sang ibu. Buah itu mengandung kebijaksanaan. Tapi ibu,
Kalau buah ini mengandung kebijaksanaan, kenapa ibu hanya memberinya 1? Oh, anak-anak, buah pilihan tidak pernah lebih dari 1. Hanya yang tulus dan mengertilah yang bisa memakannya. Anak-anak itu pun ingin menjadi tulus dan mengerti. Mereka lalu memakan buah pilihan segigit seorang. Sesudah itu ibu bertanya, "Nah, anak-anak, hikmah apa yang telah kalian dapatkan?" Anak-anak saling berbisik, lantas serempak menjawab, "Kami makin sadar di rumah ini kami harus hormat dan patuh pada ibu." Ibu tersenyum, kemudian meninggalkan anak-anak memasukkan buah-buah yang lain ke dalam keranjang. Yudhistira Masardi 1978. Terima kasih. Selalu pada Yudhistira A.M. Masardi. Terima kasih kepada dan syarat nilai seni dan kebudayaan. Suasana yang demikian harus terus diusahakan, terus tercipta di tengah kemegahan kota Jakarta, sehingga dapat memberikan warna bagi kehidupan kota yang kita cintai ini sebagai kota global yang mengedepankan estetika dan kebudayaan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini dalam suasana kami juga berlomba. Pada tanggal 28 Februari, saya dan Yudhis berlomba siapa yang duluan melihat dunia. Akhirnya setelah pertarungan yang cukup singkat, saya keluar lebih dulu sebagai pemenang. 5 menit kemudian, Yudhis menyusul saya ke dunia, melihat dunia yang ternyata indah tapi tidak selamanya. Saya tidak ingin menangis karena saya tidak pernah merasakan lagu Lara. Jerit Lara Fabian menikamkan Je suis malade, ke ubun-ubun luka cinta hingga telapak jiwa. Mengapa cinta harus membunuh? Kamu bertanya kepada pedang. Kata-kata yang melukai kesetiaan sebelum kita berbelok menyusuri garis sungai. Mengapa bahagia harus melewati jembatan derita? Kita meniti batu-batu berlumut yang mengabaikan waktu, tapi masih mengepakkan kupu-kupu. Ada juga merpati serupa di Paris, Tokyo, Seoul, Jogja, Solo, Semarang, Tasikmalaya, Bandung, Bekasi. Terbang ke arah yang tak pasti, ke arah luka yang mengabaikan bunga, seperti segala hanyut, merendam, melewati kaki kita, melekatkan lumpur dan pasir dan sederet jejak. Jangan biarkan bahagia melupakan kita. Kasih November 2022.